Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Jadi kita akan bicara dalam tema jeda soft gitu ya. Pastinya kalau ngomong temanya secara pasti ya kita random aja gitu ya. Nah di jeda soft kali ini itu mungkin agak berbeda ya. Karena memang kita memulai jeda soft ini itu kalau rekamnya ini di hari Selasa gitu ya. Dan ya biasanya tanpa edit memang saya nggak seberapa bisa edit video di laptop gitu. Nah, tapi singkat cerita teman-teman, kita mungkin mulai saat ini gitu ya, jeda sos ini tidak harus hari Jumat atau hari Sabtu begitu ya. Karena memang saya lihat kayak kemarin gitu ya, Jumat dan Sabtu itu nggak ada jeda soft apa seminggu sebelum pertemuan soft. Kalau minggu kemarin pas ini kan dia ada pertemuan soft, sebelum itu kan nggak ada. Lalu kemudian 2 minggu sebelumnya lagi juga tidak ada. Jadi setidaknya sudah ada 2 jeda soft yang kosong begitu ya di YouTube saya. Nah, ini akhirnya ya sesempat saya saja gitu ya untuk ngomong gitu ya. Lagian juga subscriber masih 18 biji. Jadi kita nggak perlu lah ngoyo-ngoyo harus. Ini walaupun konsisten itu perlu ya. Tapi ya waktu juga butuh untuk keperluan lain begitu. Nah, sebenarnya saya barusan itu sudah rekam. Tapi kok pas saya kan agak ini ya, agak pilek gitu ya. Nah, itu ketika saya pause tapi saya kok seperti biasa itu kenanya malah pause yang ini yang share screen-nya saja bukan videonya jadi agak dengar gitu ya, tiga buang ingus. Oke, jadi saya play ulang agar tidak terlalu mengganggu. Nah, kita akan coba lihat, jadi saya mau coba metode ini ya. Kita lihat apa sih yang menarik di perikanan. Begitu itu dengan membuka Twitter gitu ya. Salah satunya. Nah, coba kita lihat Twitter bisa, apapun bisa lah. Pokoknya ini ya, mesin pencarian kah atau sosial media kah gitu ya. Oke, saya coba share screen ya teman-teman. Saya akan coba share screen. Oke, ini untuk Twitter. Mohon dihiraukan ya untuk untuk tren-trennya itu memang ini kan di luar kehendak saya ya karena ini topik di Indonesia gitu itu ya. Ini memang ya biasalah namanya juga Twitter. Oke, ini tadi saya sempat bahas sedikit phylogenomic analysis of all species of swordtail fishes, genus Zippophorus, show that hybridization preceded speciations. Platis. Jadi ini itu adalah ikan plati pedang, teman-teman. Kalau semisal teman-teman ke ini ya, ke ikan hias gitu ya, penjual ikan hias, itu dia biasanya ngomongnya adalah plati pedang. Nah, uniknya memang ini bukan spesies yang asli Indonesia gitu ya. Dan teman-teman kalau semisal melihat ikan ini ada di sungai dan lain sebagainya. Ini adalah spesies introduksi, spesies asing gitu ya. Jadi kalau di di tempat kita itu kita pergi ke selokan gitu ya, lihat gitu ya. Kita pergi ke selokan tentunya bukan untuk cari suara. Sorry, sorry. Keceplosan. Kita cari ikan gitu, lihat ikan gitu ya. Nah, kita lihat ikan, ternyata yang kita temukan itu adalah ikan kecil, gitu. Nah, itu bisa biasanya ya, biasanya itu ada 3 jenis yang mendominasi dan tiga-tiganya ini adalah
ikan introduksi atau ikan yang harusnya itu dia dari daerah lain, dia dari negara lain, tapi didatangkan lalu kemudian menyebar luas dan menggantikan ikan-ikan lokal begitu. Jadi seperti contohnya adalah ikan kecil ini, gitu ya. Ini mungkin ukurannya cuma berapa? Cuma 3-4 cm begitu sudah. Tapi ini lumayan besar kalau misal pelatih pedang ya. Kalau misal kita apalagi kita ngitung sampai ke ekornya. Biasanya jantan saja yang dia punya ekor panjang seperti itu. Jadi ini adalah salah satu kalau dibahasakan itu adalah seksual dimorfisme gitu ya. Jadi dimorfisme itu morf itu adalah bentuk gitu ya. Dimorfisme artinya ada dua bentuk berbeda begitu ya. Di kan dua gitu ya. Dua bentuk berbeda dari appearance-nya dia, atau tampilan dia itu antar seks gitu ya. Jadi antara jantan dan betina itu berbeda gitu ya. Seperti mohon maaf ini saya zoom sedikit lagi. Nggak enak sekali ini untuk trading topiknya. Oke, kita kembali lagi ya tadi. Seperti katakan ayam jantan dan betina. Kita tahu tuh bedanya. Oh, yang jantan seperti ini, yang betina seperti ini. Oh, berarti mereka punya seksual dimorfisme. Artinya appearance-nya dia atau penampilan dia antara jantan dan betina itu berbeda. Gitu. Nah, itu seksual dimorfisme. Nah, kalau semisal katakan kayak apa ditanya, tahu nggak bedanya antara antara siput jantan dan siput betina gitu. Padahal mereka hermafrodit gitu kan. Nah, kalaupun mereka dalam artinya hermafrodit itu artinya dia stand for seksual tertentu gitu ya. Entah itu jantan, entah itu betina, tapi karena dia apa seksual dimorfismenya tidak nampak ya kita nggak tahu itu jantan atau betina. Walaupun dia memang hermafrodit gitu ya, bisa jantan, bisa betina. Seperti itu dalam satu individu. Cuman ya itu tadi, ketika dia jantan juga kita tidak tahu, ketika dia betina juga kita tidak tahu. Nah, itu yang agak sama susah gitu ya. Sorry, sorry. Jadi atau mungkin seperti katakan tahu nggak bedanya? Oh, sering tuh kalau semisal kita ada di toko ikan hias gitu ya. Terus ada yang tanya, Bang, ini bisa nggak dipilihin jantan sama betinanya? Oh, bisa. Nah, padahal ternyata ikan yang dimaksud itu memang susah, seksual dimorfismenya itu susah untuk dibedakan. Ya, abangnya pasti cuma, ya diturutin aja gitu ya. Jadi diambilkan, tapi ternyata pada jantan dua-dua kayak ikan-ikan kecil-kecil gitu ya, ikan neon kah, ikan apakah. Itu dia bukannya tidak ada, namun memang dia tidak begitu nampak seperti itu. Jadi nggak seberapa nampak. Nah, itu yang menjadikan kita kadang ngomong, oh dia nggak ada seksual dimorfismenya. Padahal ada, gitu loh. Cuman memang sulit nampak kayak gitu. Karena mau tidak mau, seksual dimorfisme ini juga meliputi kelamin. Nah, kembali lagi tadi ya, kalau kita ke parit, itu kita ngambil ikan kecil, lihat ikan kecil. Nah, itu biasanya kita sebut gatul kalau di daerah Jawa ya. Jawa Timur, Jawa Tengah itu gatul, cetul gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau di Jawa Barat biasanya cere gitu ya. Nah, itu adalah biasanya didominasi oleh tiga jenis. Jadi ada ikan-ikan introduksi yang memang disebarkan gitu, terutama oleh Belanda untuk menanggulangi wabah malaria gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah pelatih pedang ini juga masuk di dalam skema tersebut karena yang saya tahu biasanya yang dibuat untuk menanggulangi itu adalah genus lain yaitu dari Gambusia gitu ya dan Poecilia. Jadi Poecilia ini gupi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, itu sama.
gupi, tapi kalau orang Medan bilangnya gupi parit gitu ya. Kalau misal yang di sungai itu. Nah, kalau di sini ngomongnya gatul. Gatul itu bisa genus Gambusia, bisa Poecilia, bisa juga Zippoporus ini gitu. Nah, kalau Zippoporus ini sepertinya dia hadir itu karena ini apa? Karena memang dilepas saja sama apa hobis gitu ya, orang yang suka memelihara tapi dia nggak bertanggung jawab atas alam gitu ya, jadi suka-suka dia lah gitu ya, karena mungkin dia maunya itu bertanggung jawab mungkin, tapi memang ya ilmunya tidak tidak sampai di situ gitu, hanya ilmunya untuk memelihara saja, dan dia kasihan akhirnya dilepaskan, dan itu merusak gitu ya. Oke, kita akan lihat Gambusia, ya. Gambusia affinis ini ya teman-teman, Gambusia affinis. Nah ini kan gatul ya, teman-teman mungkin familiar sekali. Nah ini sebenarnya agak susah untuk membedakan Gambusia dan Poecilia. Jadi ini memang beda genus, tapi memang satu famili gitu ya. Poecilia, Poecilia yang ini ya. Walaupun jantannya itu akan sangat kelihatan. Kalau jantannya si Gambusia itu nggak warna-warni, ini kan warna-warni, ya kan? Yang teman-teman lihat di parit, terus jantannya ada warna-warnanya seperti ini, itu ya pasti Poecilia gitu ya. Tapi kalau misal jantannya nggak ada, ini jantan nih, teman-teman. Ini jantan, nggak ada warnanya. Nah ini Gambusia, gitu. Bisa Gambusia, bisa Plati. Tapi kelihatan lah kalau Plati. Eh, ini ya. Ini pelatih pedang. Nah, biasanya pelatih pedang itu bisa warnanya bisa abu-abu, bisa merah, bisa macam-macam lah. Tapi betinanya itu nanti dia polosan begini. Jadi ya hampir sama kayak kayak pejantannya si ini ya, si Gambusia. Ini ya si Poecilia ini yang Gambusia. Maaf ya teman-teman, saya agak pilek. Nah, kenapa kok tahu jantan? Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada yang memanjang gitu ya. Ada yang memanjang. Nah, yang memanjang ini itu adalah sirip anal dia yang termodifikasi menjadi apa yang kita sebut sebagai gonopodium, gitu ya. Gonopodium ini adalah seksual sekunder dari dari ya ini Gambusia, Poecilia dan Plati gitu ya, dan Sisyphoporus. Jadi gonopodium ini adalah kelaminnya lah gitu ya untuk jantan itu. Nah ini, nah tapi kelaminnya ini dia dari dari modifikasi si si sirip anal gitu ya. Nah ini gonopodium. Nah ini kan male ini. Ini gambusia teman-teman. Nah jantannya gambusia kecil tanpa warna gini ya. Nah ini male, ini gonopodiumnya. Nah kalau female nggak ada gonopodiumnya pastinya. Dan memang lebih besar, lebih kecil. Ya, dalam artian, oh betina itu biasanya memang lebih gendut ya. Iya betul, tapi nggak semua seperti itu. Kadang ada beda spesies dibilang, oh agak gendut ya sudah. Oh ini pasti betinanya. Itu sering terjadi teman-teman. Di perikanan bahkan itu masuk ke karya tulis ilmiah atau ke jurnal ilmiah gitu. Dan itu sangat saya sayangkan karena ya sok-sokan kita bisa melihat ini bisa melihat jantan dan betina. Nah, itu ya alih-alih bisa membedakan seksual dimorfisme dari satu spesies, kita malah menyesatkan orang dengan menggunakan dua spesies berbeda, dan itu tidak hanya satu jurnal. Eh, Coba nanti ya mungkin semisal kita bisa bahas gitu ya. Itu sering orang-orang seperti itu, asal gendut aja dia betina gitu.
Itu sering ngawur itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini yang biasa kita sebut sebagai gatul. Gatul itu bisa gambusia, bisa poesilia, bisa juga dari pelati ini ya, dari Zippoporus seperti itu. Nah, untuk spesiesnya sendiri, saya pribadi kurang apa ya, kurang bisa memastikan spesies apa saja yang ada di Indonesia. Tapi genusnya itu ya tiga itu tadi, gitu ya. Untuk gatul, ada nggak gatul yang asli Indonesia? Ada, seperti itu. Cuman kita fokus juga. Nah, sebenarnya selain saya apa ya, maksudnya spesies itu bisa jadi lebih dari satu spesies gitu ya yang ada. Cuman ya ini coba lihat hybridization, artinya hibridisasi atau persilangan antara dua spesies itu sangat dimungkinkan untuk menghasilkan spesies baru gitu ya, speciation. Nah, ini jadi ya spesiesnya sudah dia merusak, satu spesiesnya sudah merusak, apalagi dia berhibridasi dan menghasilkan spesies baru gitu ya. Sebenarnya, walaupun kemudian secara taksonomi ya dia nggak bisa namanya itu kalau misal memang ketahuan itu hibridisasi ya, itu biasanya dia nggak bisa tuh mendapatkan nama Latin sendiri gitu ya, tapi dia akan disebut dengan apa dengan nama Latin parentalnya atau orang tuanya gitu ya. Katakan apa katakan ada katakan aja ya biar mudah. Ada Homo sapien di zaman lampau, ternyata dia ketemu dengan Homo neanderthalensis, kawin lalu menghasilkan anak. Nah, itu dia anakannya nggak bisa disebut sebagai katakan, oh, Homo neo sapien, katakan. Itu enggak. Biasanya kita akan ngomong, kalau misal ketahuan ya itu hibridisasi. Nah, kita akan ngomong bahwasanya anakannya ini adalah Homo sapiens X Homo neanderthalensis. Kayak gitu. Karena dia ketahuan spesiesnya itu apa. Jadi spesies yang ada hari ini itu adalah hanya kalau yang mendapatkan nama binomial dengan tepat itu adalah spesies yang memang ketahuan hari ini dan diidentifikasi. Meskipun dalam sejarah bisa jadi memang ada hibridisasi yang apa yang menyebabkan spesies itu lahir, tapi kita sudah fokus ke spesies tersebut. Tapi kalau semisal hibridisasinya itu masih baru, gitu ya, setelah spesies itu dideskripsikan dan lain sebagainya, biasanya dia cuma main itu tadi di X gitu ya. Jadi dia bukan di X, jadi dua spesies, spesies A, X, spesies B gitu saja. Itu teman-teman. Nah, ini jurnal ilmiah di perikanan. Ini untuk hiu ya, teman-teman. Hmm. Ini ada beberapa hiu yang dia punya ini apa punya apa namanya kayak taji gitu ya, taji apa ya kayak apa kalau bilang ya kayak duri lah, spine gitu ya. Walaupun dia itu adalah ikan bertulang lunak gitu ya. Jadi ada beberapa bukan bertulang lunak, bertulang kartilago lebih tepatnya gitu ya. Jadi cartilage. Nah, jadi ada beberapa bagian hiu yang memang dia masih apa masih berbentuk tulang sejati gitu ya, bukan cuma kartilage. Nah, inilah yang menjadikan hiu itu kalau semisal dia menjadi fosil, maka tidak ada yang tersisa begitu kecuali tulang sejatinya dia. Nah, masalahnya bentuk hiu itu dia katakan megalodon, kita lihat megalodon hari ini gitu ya. Itu bisa kita perkirakan, oh memang dia bentuknya seperti itu dan lain sebagainya. Oke, tapi perlu diingat bisa jadi juga tidak. Karena apa? Karena megalodon itu yang ditemukan fosilnya hanya gigi. Kita coba ya.
Megalodon fossils. Nah, ini ya hanya gigi-gigi kayak gini ya. Maksudnya rahang lah apalah. Biasanya cuma gigi saja gitu ya. Nah, ini cuma gigi saja seperti itu. Dan untuk ininya sendiri apa untuk rahangnya ini saya kurang kurang bisa memastikan itu adalah temuan fosil, teman-teman. Jadi ini sepertinya rekonstruksi saja gitu. Cuman yang pasti fosil dia itu biasanya cuma gigi saja gitu. Nah, gigi-gigi inilah yang kemudian dianalisa sedemikian rupa untuk memperkirakan bagaimana bentuk megalodon aslinya. Seperti itu dan teman-teman bayangkan saja. Nah, ini sudah bukan, ini pasti sudah bukan ya, karena ini sudah pasti rekonstruksi ulang yang seperti ini. Jadi bukan begitu dia. Hilang sudah ini apa untuk apa ya, untuk belakang-belakangnya itu sudah hilang. Nah, coba ya kita lihat shark skeleton, gitu ya. Yuh, R-nya tadi nggak keketik tuh. Shark skeleton. Nah, ini tulangnya itu memang seperti ini saja teman-teman. Jadi nggak punya rusuk, nggak punya apa. Dan ini dia cartilage seperti itu. Jadi dia apa ya cuma tulang sementara gitu ya. Jadi ketika dia mengalami proses fosilisasi, ya menjadi fosil, biasanya cartilage ini sudah hancur gitu. Jadi nggak tersisa. Nah, yang selamat biasanya ya cuma giginya saja gitu ya. Atau bagian lain yang memang dia itu bukan kartilago seperti taji ini tadi itu ada. Jadi ada beberapa hiu yang dia memang apa ya punya sebentar Xenacanthus kah? Nah, ini seperti Xenacanthus, ini hiu kan, Xenacanthus fosil. Nah, tapi kadang dia masih selamat kalau semisal ada peristiwa luar biasa gitu ya. Tapi rata-rata kalau misal cuma terpendam saja itu hilang sudah ininya. Cuma dia sharks. Saya kurang paham ya ini. Mungkin saja ada ini yang lain ya, ada skema-skema lain untuk kartilago ini dia bisa selamat. Tapi saya nggak tahu apakah si si Xenacanthus ini itu memang full kartilago atau dia bagaimana? Karena di fosilnya ini saya juga baru ini ya baru lihat. Tapi yang jelas dia tajinya ini selamat. Nah, tapi di fosilnya ini dia kok lumayan bagus dan nah itu makanya saya kurang tahu ya. Coba saya coba pelajari kemudian. Tapi biasanya yang selamat seperti megalodon itu memang ya itu tadi cuman giginya saja gitu loh. Fosil megalodon itu biasanya cuma gigi, nggak ada dia bentuk kepala kah, apakah, apalagi bentuk tubuh dan lain sebagainya itu semua prediksi kayak gitu. Sama kayak itu ya hiu yang dia kepalanya ini kepalanya mulutnya itu muter gitu. Ini Helicaprion. Nah ini kan dia fosilnya cuma ini saja gitu loh. Fosilnya itu cuman ini aja apa gigi muter ini tadi gitu loh dia nggak ada fosil di mana menunjukkan tubuhnya jadi tubuhnya itu itu hanya prediksi saja atau estimasi gitu ya atau perkiraan saja gitu jadi kita nggak tahu apakah memang tubuhnya itu seperti ini
atau enggak gitu. Apa seperti hiu biasa gitu ya, seperti ini cuma cuma mulutnya saja yang unik gitu ya, atau bagaimana gitu loh. Itu kita nggak bisa pastikan karena hancur, kan dia kartilago gitu loh. Itu sependek pengetahuan saya seperti itu. Kalau hiu ya. Dan hiu ini teman-teman, kenapa kok hiu harus dilindungi? Katakan ada yang tanya seperti itu ya, karena hiu ini dia untuk sampai besar itu membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya, sampai dia dewasa, sampai dia kemudian bisa bereproduksi dan ketika sudah bereproduksi maka anakannya ini sangat sedikit, teman-teman. Jadi mungkin ya cuma dua, tiga gitu saja, berbeda dari ikan yang dia bisa menghasilkan ribuan telur seperti itu. Jadi sebenarnya semua dari ikan-ikan bertulang lunak ya. Jadi contoh pari, hiu gitu ya, hiu pari. Nah, itu dia bertulang lunak kan. Termasuk yang terkenal untuk dilindungi itu adalah hiu gergaji. Nah, itu dia anakannya sedikit sekali. Dan dia harus mencapai usia yang cukup matang untuk bereproduksi, lalu kemudian anakannya pun sedikit sehingga apa? Sehingga ketika kita apa membunuh satu, maka dampaknya akan sangat signifikan. Begitu. Sama seperti kenapa kok burung itu dia sebenarnya tidak boleh ditangkap sama sekali. Karena burung itu ya kalian lihat saja teman-teman lihat saja burung itu anakannya berapa sih gitu loh. Pernah teman-teman lihat satu sangkar apa satu sarang gitu ya, satu sarang yang dia hanya dikelola oleh satu induk, satu betina dari burung itu sampai 10 ekor apa sampai 10 butir telur yang dihasilkan kan nggak pernah gitu loh, cuma satu dua tiga kan gitu saja. Nah itu sama seperti hiu gitu, sama seperti mamalia laut. Mamalia laut seperti lumba-lumba, paus itu juga anaknya cuma satu biasanya kan. Nah jarang-jarang dua dan lain sebagainya. Jadi kita makanya kenapa kok mereka dilindungi karena mereka ya besarnya lama. Burung kecil pun itu juga dia butuh waktu untuk apa untuk mm, menjadi besar dan lain sebagainya. Tapi intinya pun kalau burung dibasmi ya apa kalau burung ditangkap dan lain sebagainya itu ya cepat sekali berkurangnya karena itu tadi. Makanya teman-teman kalau misal punya kucing, punya apa, terus kemudian dilepaskan, itu dia akan makan burung, makan apa. Makanya saya nggak suka kalau kucing itu dia dilepaskan. Karena kucing itu adalah spesies kedua paling paling tinggi membuat kepunahan spesies lain setelah manusia gitu loh. Jadi apa ya, biang kerok kepunahan spesies itu paling tinggi kan dikarenakan manusia. Kalau untuk apa ya, untuk menyalahkan apa organisme gitu ya, spesies lain yang bertanggung jawab atas kepunahan spesies A, B, C. Nah, berarti paling tinggi listnya itu adalah manusia, paling pembuat onar manusia. Nah, yang kedua adalah kucing. Kayak gitu. Nah, ini Inaturalis ini suka kali ini ya, apa foto-foto bagus gitu biasanya dia ini kan. Marine Monday, ini isopod. Jadi isopod ini semacam ini satu keluarga sama ini ya sama bukan satu keluarga, sorry sorry, satu ini ya satu lini lah dengan udang, kepiting gitu ya. Isopod ini yang ada di Atlantik ya, Antartika. Nah, wah ini teman-teman lucu sekali. Saya suka gambar-gambar kayak gini nih. Nah, ini adalah ikan-ikan bertulang keras pada zaman purba, gitu ya. Lucu-lucu nih, suka saya. Ini ada sipan tikus, ada kecil-kecilnya juga, gitu ya. Nah, ini
apa nenek moyangnya silikan gitu itu ya. Ini nenek moyangnya ikan pedang, teman-teman. Nih, nenek moyangnya ikan pedang dua ini dan lain sebagainya. Saya pengen sekali belajar. Apa saya ingin mempelajari lagi itu sebenarnya cuma belum. Selonodon patoka. Ini dia buntal. Selonodon ini masuk ke keluarga Tetraodontidae, jadi dia giginya 4. Ya, Tetraodontidae. Saya punya nggak ya spesimennya? Selonodon apa ya yang saya punya ya? Kayaknya sama deh, Selonodon patoka deh. Saya lupa. Nah, ini hybridization juga. Nah, ini juga salah satu spesies yang mengancam ekologi sama seperti gatul tadi ya. Ini adalah keluarga Cichlidae gitu ya. Nah, ini ancient and recent hybridization in the Oreochromis cichlid species. Nah, Oreochromis kalau teman-teman tahu, Oreochromis ini adalah genus dari ikan mujair, ikan nila gitu ya. Ikan mujair dan ikan nila itu adalah spesies introduksi gitu ya. Oh enggak, mujair itu kan dia ditemukan sama Pak Mujairi. Wah, tidak, teman-teman. Teman-teman harus lihat nama latinnya. Itulah pentingnya. Kenapa kok teman-teman juga penting untuk apa ya? Untuk faham kenapa nama ilmiah itu diberikan pada satu spesies, gitu loh. Mujair itu bisa bisa jadi apa? Oke lah katakan, oh iya saya tidak tahu kalau mujair itu ikan dari mana. Oh itu adalah ikan yang ditemukan oleh Pak Mujairi gitu ya di Indonesia gitu ya. Tapi mujair teman-teman, coba ya kita lihat ya. Nama Latin ikan mujair. Ya. Nama Latin ikan mujair adalah Oreochromis mosambicus. Meskipun saya nggak tahu dari mana dia asalnya, cuman kalau misal saya lihat nama latinnya seperti ini, maka perkiraan apakah dari Indonesia? Kan tidak. Mozambik. Mosambik. Dia sudah ada tulisan Mosambicusnya gitu loh. Terus kita berharap dia dari Indonesia. Kenapa kok nggak Oreochromis javanicus, Oreochromis sumatranus, Oreochromis borneensis kah, Oreochromis celebensis kah? Apakah kan nggak make sense kok tiba-tiba dia Mosambicus gitu loh. Kan ada ikan yang dia persebarannya sangat luas. Iya, sangat luas. Tapi mujair ini, meskipun dia mentolerir salinitas, dia bisa nggak bermigrasi melalui laut? Itu kan pertanyaan. Kayak gitu. Karena kalau misal dia itu cuman, apa ya, cuman berkutat di, apa, di air tawar apalagi, atau air payau, tapi dia nggak bisa bermigrasi melalui laut, maka persebarannya itu terhalang oleh batas-batas geografis. Tidak bisa kita ngomong tentang apa persebaran alami tanpa membicarakan tentang batas-batas geografis yang terjadi jika kita bicara tentang ikan air tawar dan air payau. Seperti itu, teman-teman. Jadi makanya saya kesel gitu. Apalagi sampai, mohon maaf ya, cuman kayak saya ada dosen itu yang sampai mengatakan lohan itu asli Indonesia. Saya katakan gila. Lohan itu adalah hasil hibridasi. Saya bilang tadi ya, hibridasi itu dia nggak bisa dapat nama Latin. Makanya apa? Kalau teman-teman cari nama Latin ikan lohan, nggak mungkin keluar. Yang spesifik ya. Kata ini ya, saya lihat ya, nama Latin ikan lohan gitu ya. Sisoma trimaculatus, kita coba ya, ikan lohan. Dia apa? Dia mengklaim seperti ini. Ini adalah ini jurnal ilmiah, tapi saya sebagai orang yang juga berkecimpung di situ, maka saya katakan jangan terlalu
percaya dengan jurnal ilmiah. Nah, ini Trimaculatum ini dia sebentar. Itu sudah dihibridasikan berkali-kali gitu loh. Kemudian untuk menjadikan lohan, trispot siklit ini, nah ini aslinya itu, kalau teman-teman ini ya, kalau teman-teman apa ingin lihat oh lohan lohan apa SRK apakah itu dia kenapa kok cepat sekali untuk apa ya untuk ini apa cepat sekali untuk bermutasi karena dia hybrid gitu loh. Mana ya? Wah, agak susah untuk nyari lah. Nah, cuman kalau dasarnya sendiri memang ya sebatas ini gitu loh. Teman-teman lihat warnanya gitu ya. Sebatas ini sebenarnya. Ya kalau mau memaksakan oh ini yang disebut lohan ya bisa, tapi secara internasional ini sebenarnya bukan disebut sebagai lohan yang kita maksud gitu ya. Nah, tapi apa dia dihibridisasi bermacam-macam sampai kemudian kita mendapatkan lohan yang indah begitu. Jadi oke lah saya maaf apa saya oke lah bukan saya maafkan ya, tapi saya maklumi lah kalau semisal ampilo apa Amphilophus trimaculatus ini disebut sebagai lohan oleh salah satu peneliti, cuman ya itu apa bukan lohan yang kita maksud untuk di pasar hias yang memang benar-benar hias gitu ya. Itu sependek pengetahuan saya gitu. Nah, tapi teman-teman harus lihat juga ini distribusinya ini Central America, Pacific Slope River of the Pacific Slope from Mexico to El Salvador. Jadi pasti tidak dari Indonesia gitu ya, teman-teman. Nah, kayaknya menarik nih kalau apa bahas tentang lohan ya dan bisa jadi apakah memang ada lohan yang diperjualbelikan dengan merek dagang lohan tapi dia murni Amphilophus trimaculatus. Ya, saya enggak apa belum belum tahu gitu. Bisa di bisa kita bicarakan. Cuman kita kembali lagi ke Oreochromis tadi ya. Niloticus itu nila gitu ya. Makanya dia ngomongnya nila, nil gitu ya. Makanya kalau ada orang melepaskan nila ngomong untuk konservasi bodoh. Sorry, sorry. Tidak bodoh, tapi tindakannya bodoh gitu loh. Orangnya itu dia belum tahu seperti itu. Nah, dalam artian tindakan itu bodoh karena apa? Karena tindakan itu tidak didasari dengan pengetahuan gitu. Kalau dia tahu nama latinnya saja, harusnya dia tahu bahwasanya nila atau Niloticus itu adalah yang dimaksud adalah Sungai Nil gitu loh. Katakan Nila nih, kita lihat ya, Nautikus. Kita buka Fishbase ya. Lalu kemudian juga di sini kita ngomong Oreochromis Mozambicus ya. Ini mujair ya teman-teman. Tadi kan sudah kita buktikan ya kalau nama latinnya itu ya Mozambicus tadi ya. Nah biasanya yang ngomong lohan ini dia sebentar. Lohan spesies. Nah ini dia ketemunya banyak sekali lohan spesies jadi nggak ini apa nggak spesifik gitu ya.
Tapi ini juga ngawur, nggak ada arwana di situ, gitu loh. Kita lihat image ya. Nah ini hibridisasi yang terjadi di Lohan itu. Nah ini ada yang membahas. Ini kan banyak sekali spesies. Dia dari Trimaculatus itu harus kemana, ada ke Vieja simpila, lalu kemudian ada ke ikan perot, ada yang... Jadi untuk menghasilkan ikan perot ini pun ini juga hibridisasi yang bermacam-macam gitu ya. Sorry, sorry. Jadi empat ini itu menghasilkan red parrot ini tadi, lalu kemudian juga menghasilkan pokoknya ada backcross, ada beberapa skema apa hibridisasi yang terjadi untuk menghasilkan lohan-lohan ini tadi. Yang disebut lohan itu ya ini sebenarnya. Kalau Trimaculatus sendiri ini adalah apa ya? Adalah spesies apa? Spesies parentalnya gitu loh. Makanya di fish base itu nggak ditulis lohan tapi three-spotted cichlid gitu loh. Kalau kita ngomong lohan, kita nggak ngomong tentang three-spotted cichlid saja, tapi kita ngomong tentang hasil dari hibridisasi yang dilakukan menggunakan three-spotted cichlid ini tadi, gitu loh. Untuk menghasilkan lohan yang dia bagus, yang dia apa, itu ya nggak bisa. Kalau semisal cuma mengandalkan Amphilompus trimaculatus gitu. Nah, ini ya Oreochromis niloticus kita lihat di sini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk distribusinya ini adalah Afrika, jadi teman-teman. Ya, jadi dia di Nil Basin ini ya, dilihat. Nah, dan lain sebagainya. Jadi dia bukan dari eh, benua Asia bahkan gitu loh. Dia dari benua Afrika. Seperti itu. Oreochromis mozambicus atau yang kita sebut sebagai mujair, dia kita lihat di sini. Nih ya, geografik Mozambique, dia sudah bilang Mozambika ini yang dimaksudkan. Nah, ini Afrika. Nah, Lower Zambezi, Lower Zaire, Costa. Ini apakah ini adalah nama-nama dari daerah-daerah di Indonesia? Tidak. Pastinya tidak. Dan ini dia dari Afrika, seperti itu. Sehingga kalau misal ngomong, wah Indonesia bangga punya Pak Mujairi yang sudah menemukan ikan mujair. Shit, that stupid shit. Kalau kata Panji ya. Sebenarnya kalau mungkin yang apa ya, yang pertama kali me, apa ya, mendomestikasi di Indonesia itu mungkin masih make sense lah. Saya nggak tahu juga peran Pak Mujair ini apa sebenarnya. Saya belum membaca sejauh itu. Tapi intinya yang pertama itu adalah dia bukan penemu spesies. Yang kedua, harusnya dia juga bukan orang yang mempelopori domestikasi dari ikan mujair ini tadi. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri ikannya nggak ada. Domestikasi itu harus ya ikan liar kemudian ditangkarkan sampai kemudian beranak pinak. Nah, penangkaran ini itu bagaimana caranya? Kalau misal di daerah tersebut itu tidak ada ikan yang kita maksud. Sementara ikan kita banyak sekali. Kenapa nggak pernah kita berpikir untuk menangkarkan yang benar-benar menangkarkan atau mungkin hanya satu dua yang melakukan itu, tapi kita nggak fokuskan untuk apa ya? Untuk membuat ikan itu benar-benar terdomestikasi dengan baik dan lain sebagainya. Kecuali ada satu ikan.
yang terdomestikasi dengan baik sekali dan dia dari Indonesia dan dia mendunia untuk mengintroduksi perairan-perairan. Itu adalah ikan, kalau ikan yang tidak terdomestikasi tapi dia apa menginvasi di banyak tempat itu ada ikan Indonesia banyak gitu ya. Tapi kalau yang terdomestikasi dengan baik dan merambah itu adalah ikan gurame gitu ya. Ospronemus gurami itu dia holotype-nya dari Indonesia dan dia mengintroduksi beberapa negara gitu ya. Nah, oke teman-teman. Wah, ini jadi agak panjang ya ngomongkan lohan, Oreochromis dan tapi itu semua ya lohan kah atau Oreochromis kah itu dia adalah keluarga Cyclidae dan keluarga Cyclidae ini umumnya hanya ada di Amerika dan Afrika gitu ya. Ada mm, mungkin satu atau dua spesies itu di India, tapi kemudian selebihnya tidak ada. Jadi Asia itu tidak punya Cyclidae asli gitu ya. Semua introduksi. Artinya apa? Ketika teman-teman ke pasar lihat apa ikan-ikan dari keluarga Cyclidae ya, itu artinya adalah ikan yang tidak berasal dari Indonesia. Seperti itu. Secara alami, dia harusnya tidak ditemukan di Indonesia. Kayak gitu. Inilah kamu cari. Itu rumus sudahan. Gitu. Siklid itu banyak sekali, teman-teman. Termasuk ikan lemon, ikan nila. Nah, ini, wih, 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 wih. Ini salah satu ikan favorit saya, teman-teman. Ini adalah Aussie Langfish. Jadi, ikan paru-paru, ya, dari Australia. Jadi Aussie Langfish ini adalah satu-satunya langfish modern yang dia punya sisik seperti itu dan genomnya dia DNA-nya dia panjang sekali. Bahkan mungkin yang terpanjang. Hmm. Jadi langfish ini itu dia memodifikasi gelembung renangnya untuk kemudian apa ya mengambil udara langsung dari luar gitu ya untuk bernafas. Nah ini teman-teman bisa lihat langfish gitu ya. Ini saya buka Britannica. Nah, bisa dilihat ya, ada 4 di sini. Saya ini dulu. Nah, langfish ini Aussie, ya dia punya sisik. Yang lainnya itu sisiknya tidak nampak, gitu ya. Afrikan, Amerikan. Nah, di modern ini itu cuma 3 ini saja. Australian, Afrikan, dan Amerikan. Ini dia, ini ya, sudah kelihatan ya, Devonian langfish. Dia langfish pada zaman Devonian. Jadi, zaman apa ya zaman purba di mana ikan itu berkembang dengan baik itu zaman Devonian itu tadi. Nah, itu langfish. Lucu dia. Dan ini ikan dasar gitu ya. Jadi dia cuma di bawah ya biasanya. Ini dilindungi ketat ini untuk Aussie. Yang Afrikan dan Amerikan itu lebih mudah untuk kalau misalnya ada teman-teman hobis yang ingin me- memelihara gitu ya. I feel really bad because I looked up a fish I wasn't aware of, and my first instinct was, why does he look so ugly? But it turns out two per 4 species are probably extinct. Ya, ini adalah, nah ini mungkin jadi bahasan terakhir ya teman-teman. Ini penutup yang saya rasa ini ada temanya jadinya. Apa walaupun random ini ya, ada temanya sepertinya. Nah, ini adalah Adrianicitis criuti, teman-teman. Adrianicitis criuti itu ini ini disclaimer dulu ya. Sebenarnya saya itu cuma lihat
yang feed awal saja gitu loh. Jadi saya nggak lihat sampai apa feed selanjutnya saya nggak lihat. Tapi ternyata kok berhubungan gitu ya. Kita bahas tentang apa ya spesies introduksi dari Gatul tadi ya. Gatul, oh sorry sorry. Gatul saya akan klaim dulu ya. Sebenarnya Gatul itu ada yang asli Indonesia teman-teman. Gatul itu ada yang asli Indonesia dan itu salah satunya adalah keluarga dari si Adrenitis screwti ini sendiri. Adrenitis screwti ini adalah keluarga Adrenitidae. Ini adalah tesis saya untuk Gatul asli Indonesia itu ya. Nah, kalau Gatul yang asli Indonesia ini adalah kalau ini ya bagian Jawa, Sumatera, Kalimantan itu adalah ini Javanicus dan Hapsi sebenarnya. Tapi ya kita fokuskan ke Javanicus yang lebih umum Javanicus. Nah ini karena Hapsi pun nggak seberapa jauh beda bentuknya ya. Bahkan hampir-hampir sama gitu. Kita harus memastikannya sulit. Nah ini adalah Javanicus apa Oryzes javanicus. Ini adalah gatul yang asli Indonesia gitu ya. Cere yang asli Indonesia. Bukan apa Poecilia, Gambusia dan Zippoporus tadi. Kalau tiga genus ini itu adalah apa ikan-ikan introduksi lah ya, ikan spesies alien lah gitu ya. Nah, Adrenitis itu satu keluarga sama ini. Tapi Adrenitis itu adanya di Sulawesi gitu ya. Di Danau Poso kalau nggak salah dia. Nah, lalu ada juga ikan gatul Indonesia. Itu dia bukan dari keluarga Adrenitis, tapi dia biasanya disebut sebagai gatul India. Gatul India itu Aploceilus, Aploceilus armatus sebenarnya, cuma dia biasanya disebut pancaks. Nah, dia sudah ganti nama sebenarnya jadi armatus. Nah, ini gatul India. Kalau dari atas dia ada putihnya. Seperti ini, kental sekali. Kepala timah, gatul India, gatul mata tiga, dan lain sebagainya. Itu Aploceilus. Nah, ini asli Indonesia. Ke- Kecuali kalau dia sudah ke Sulawesi, ini jadi introduksi karena dia penyebarannya itu tidak sampai Sulawesi, dia hanya di Sunda Besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan kalau di Indonesia ya. Nah gitu. Nah, kembali lagi kita akan bahas si ini apa sih Adrenicitis screwti, Adrenicitis screwti. Jadi dia setelah dideskripsikan menghilang, gitu loh. Adrianicitis screwti ini dakpil buntingi. Hmm, menarik kan? Ini bukan ya, ini pasti bukan Adrianicitis screwti, tapi ini Adrianicitis apa ini? Oporus sepertinya. Nah, Adrianicitis screwti ini adalah lost species, gitu. Nah, dia endemik di Poso, Sulawesi, Indonesia, seperti itu. Dan dia itu hanya ada di sana memang, gitu loh. Jadi dia ini dimasukkan pada sangat terancam gitu ya, critically endangered. Tapi tidak satupun dari kita itu punya dokumentasi Adrastis screwti ini selain di spesimen aslinya dia ini saja. Ini spesimen aslinya dia untuk holotype-nya ya. Holotype artinya awal sekali dia dideskripsikan. Setelah itu ya tidak ada. Gitu. Jadi selama ini kita ya cuma dicekoki oleh gambar saja gitu loh. Karena kan kalau awetan ya sudah seperti ini teman-teman. Gitu ya. Awetan ya sudah jelek seperti inilah bentuknya gitu ya. Nah, jadi kita cuma dicekoki oleh gambar-gambarannya saja gitu ya. Karena apa? Karena memang ikan ini tidak ditemukan lagi setelah dia dideskripsikan seperti itu. Itu sependek pengetahuan saya sampai sekarang. Jadi ini memang ikan mistis lah gitu loh. Dan sangat memungkinkan dia untuk punah. Makanya dia bilang apa? It turns out species are probably extinct. Jadi ya memang kemungkinan besar dia punah memang gitu loh. Karena apa? Ya karena spesies-spesies introduksi seperti itu. Sulawesi apalagi Sulawesi itu adalah
secara geografis ya, dia terisolasi itu benar-benar laboratorium evolusi. Karena apa? Dia terisolasi sekali sehingga ada ada ciri khas yang kemudian berkembang di sana gitu. Nah, ketika jadi ciri khas itu dikembangkan secara mandiri di Sulawesi saja. Nah, ketika Sulawesi ini kemasukan spesies-spesies asing, spesies-spesies introduksi, maka habis sudah. Karena kalau semisal spesies ini punah di Sulawesi, maka tidak ada yang punya backup dari si spesies inilah tadi. Ya sudah punah ya punah gitu loh. Nah, ini yang terjadi di Sulawesi sekarang banyak sekali spesies-spesies introduksi baik itu dari bagian Indonesia yang lain maupun dari ini ya, dari luar negeri gitu ya, spesies-spesies asing dan itu merusak sekali seperti itu dan itu yang mengancam Sulawesi sebenarnya gitu ya. Nah ini Adrenistis cutie saya pernah gambar ini sebenarnya cuman di perlombaan apa tuh lupa ada cuma kalah terkalahkan. Nah, lost species saat itu di lomba yang saya ikuti itu ada 10 dan salah satunya adalah Adrenistis cutie ini cuman dari 10 itu ada beberapa spesies yang dia itu ditemukan akhirnya dan kita senang gitu ya. Tapi Adrenaline Security itu tampaknya tidak bernasib serupa dengan itu gitu ya. Ini Citon kayaknya. Apa ini? Oh, gak tahu saya. Ini kayaknya Citon. Citon itu dia cowok laut. Sorry teman-teman. Ini harusnya Adrenaline Security itu ini ya, terakhir ya. Dia Adrenaline Security. Sorry sorry. Oke, saya coba ini ya. Si eh, kayaknya di LinkedIn saya ada saya nulis tentang Adrenisitis Criuti, teman-teman. Jadi, saya coba bawa teman-teman untuk penutupnya. Ini masih Adrenisitis Criuti ya, sesuai janji. Sorry, sorry. Tadi berarti ini saya ke profil, ya kan? Di profil ini kita bisa lihat postingan itu. Saya jarang posting di sini, teman-teman. Beberapa waktu saja saya sempat posting. Nah, ini gambar saya saat itu. Ini masih awal-awal gambar juga sih. Nah, jadi ini Adrian Security, teman-teman, itu telah hilang sejak pertengahan tahun 1980-an, gitu ya. Jadi dia ada dua yang hilang sebenarnya, tapi saat di perlombaan itu nggak muncul ini Mugilogobius amadi ini. Tapi yang muncul cuma Adrenitis apa Criuti, gitu ya. Dan Adrenitis Rosseni ini juga nggak muncul sih. Jadi ada tiga ya yang hilang ya. Rosseni sama Amadi. Cuma yang paling legendaris itu adalah si Adrenitis Criuti gitu. Nah, jadi spesies-spesies yang mengancam ini juga saya tulis ya, itu bukan dari benua Amerika dan Afrika saja, tapi juga dari Indonesia gitu ya. Nah, jadi memang ya miris gitu. Di Sulawesi juga saat itu saya sempat lihat kabar apa bener sih orang kan biasanya kan dinas-dinas itu ngawur gitu ya. Dia melepaskan ikan-ikan yang tidak asli dari Indonesia gitu ya. Melepaskan nila kah, mujair kah, lele kah, ikan mas kah, dan lain sebagainya. Oke lah, kita tidak bisa tolerir ini gitu loh. Dan sebenarnya tidak bisa tolerir juga apa yang terjadi di Sulawesi. Tapi saat itu lah kok yang dilepaskan itu adalah ikan tawes. Ikan tawes betul dari Indonesia, teman-teman. Tapi dia tidak dari Sulawesi. Sehingga apa? Sehingga perannya tawes ini juga sama, yaitu spesies introduksi yang mengganggu.
spesies-spesies lokal seperti itu, teman-teman. Jadi ini ada temanya ternyata ya akhirnya, yaitu adalah spesies introduksi versus spesies lokal yang terancam punah gitu ya. Ternyata ya inilah yang memang sebenarnya jadi fokus gitu ya. Fokus saya dalam menempuh ini apa menempuh sarjana saat itu. Memang saya fokusnya itu adalah ya spesies lokal itu jelas jangan ini kan. Apalagi kalau spesies lokalnya itu adalah spesies ikan air tawar. Karena ikan air tawar ini sangat rentan, bahkan kalau saya nggak salah ingat 20 kali lebih rentan daripada spesies ikan laut gitu loh. Ya make sense karena besarnya lautan ini kalau dibandingkan dengan dengan luas dari sungai-sungai yang ada, danau-danau yang ada di air tawar ya, kita gabungkan itu ya kalah jauh gitu loh. Dan pembangunan yang dilakukan oleh manusia kebanyakan jadi darat, mengganggu mereka. Katakan orang bikin dam, ikan yang harusnya diwariwi, kawin dengan populasi satu dengan populasi lainnya terbatasi oleh dam, gitu kan? Ya akhirnya dia dan di Indonesia itu nggak ada fishway. Fishway artinya apa? Jalan ikan gitu ya. Nah itu nggak ada jalan ikan. Bahkan setiap pembukaan dam itu di Indonesia, terutama di Jawa Timur ya, ada ada budaya namanya peladu gitu loh. Dam dibuka, orang-orang nunggu di bawah untuk ngambilin ikan yang mabuk karena adanya sedimen yang terlalu keruh keluar dari dam gitu ya. Sampah-sampah yang ada di dam itu membuat ikan mabuk gitu kan. Mabuk terus ikannya diambili. Itu ya ya apa ya? Sudah nggak bisa kawin dengan populasi lainnya. Di populasi itu juga dihabisi habis-habisan oleh warga. Belum lagi kita ngomong polusi, belum lagi kita ngomong apa. Habis ikan air tawar kayak gitu dan itu masih di Jawa, di Sulawesi. Kerentanan itu meningkat lebih tajam lagi daripada di sini gitu. Walaupun tetap tidak bisa diremehkan juga fenomena-fenomena yang terjadi di Sunda besar gitu ya, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan ini pun juga harus diprotek seperti itu. Dan itu kurang lebihnya dari saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap amis dan lanjutkan.